Dulur-dulur, dengar lagi kita peloi Hikmah Ramadan bersama Ustadz Hito sore hari ini di Harmoni Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu lagi di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Dulur yang kami hormati, kembali lagi dalam program Dialog Hikmah Ramadan. Pada kesempatan kali ini mengangkat tema fikih mawaris. Program ini dihadirkan untuk menambah wawasan dan memperdalam pemahaman kita tentang hukum-hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan pembagian warisan sesuai syariat. Pada sore hari ini Selasa 17 Maret 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat lewat 5 menit, kita akan diberikan materi oleh narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Setiawan SAMH. Silakan Ustadz materinya. Iya, makasih Cik Iwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum bitahiyatal Islam tahiyata ahlal jinan fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qallam mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'du, para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini hari Selasa tanggal 27 bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah bertepatan dengan 17 Maret 2026 Miladiah. Kita pacak kembali bermuajahah, kita pacak kembali bermajelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sempat, dalam keadaan kita masih menikmati berbagai macam nikmat yang Allah unjuk dengan kita galo-galo, sehingga di petang hari ini kita pacak kembali berkumpul walaupun via elektronik melalui kanal RRI Pro 4 ini, namun insyaallah tidak mengurangi keberkahan ilmu dan esensi dari ilmu itu dewe. Maka wajib kita untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya marilah sama-sama kita bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan pada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para umat dan seluruh zuriat beliau hingga akhir zaman kelak dengan membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat kita tersebut kagek pacak menjadi wasilah kita dalam kita meraih menggapai syafaat dari baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Para jemaah, kaum muslimin, kaum muslimat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di hari ini, hari Selasa 27 Ramadan 17 Maret, yakni tentang fikih mawaris. Nah, jemaah ini muliakan Allah. Hari ini kita sudah masuk di tanggal 27, artinya lebih kurang 2 atau 3 hari lagi bulan Ramadan akan berakhir dan kita akan masuk ke tanggal 1 Syawal tahun 1447 Hijriah, artinya tidak lama lagi kita bakal lebaran.
Nah, maka jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke cerita tema ini lebih dalam, lebih lanjut, lebih jauh, akhir Ramadan ini kita jadikan momentum kita untuk mempertebal keimanan dan memperbanyak amal ibadat kita. Lalu, kage di Syawal ba'da Ramadan ini kita jadikan momentum kita untuk juga mempertahankan amaliyah ibadah yang ada itu, bahkan ditingkatkan ke yang lebih berkualitas lagi tentunya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, entah itu 29 atau entah itu 30 jumlah bulan Ramadan kita tahun ini kage, maka kita sebagai umat Islam yang ada di suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini, maka wajib kita untuk mengikuti dari ulil amri atau umarok kita, dalam hal ini pemimpin pemerintahan kita, terkait bagaimana nanti yang terbaik mengenai kapan penetapan Idul Fitri itu. Karena kata Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada pemimpin kita, ulil amri dalam hal ini presiden kita, yang dalam hal ini juga sudah didelegasikan kepada Kementerian Agama kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini bab kita masih membahas tentang fikih, yakni fikih mawaris. Salah satu cabang disiplin ilmu yang di situ Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi kita salam dan dikembangkan oleh para ulama itu menjadi berbagai disiplin ilmu adalah ilmu syariah, yang produk hukumnya itu adalah ilmu fikih. Kita flashback lagi dikit ke belakang ke beberapa hari yang lalu. Kita beberapa hari yang lalu sudah mengkaji terkait fikih ibadat, fikih munakahat, fikih jinayat, fikih siasat, dan fikih muamalat. Hari ini kita akan bahas fikih mawaris. Jemaah ini dimuliakan Allah, salah satu ilmu yang hari ini, yang saat ini, ya, di lingkungan kita, di masyarakat kita, umat muslim kita di Nusantara ini khususnya, yang sudah mulai hilang ilmu ini. Hilang itu bukan ilmunya hilang, itu bukan. Ilmunya tetap ada, Qur'annya tetap ada, hadisnya tetap ada, tabaqat ulamanya tetap ada. Tapi keberkahan dari ilmu itu yang hilang. Apa maksudnya? Yang mempelajarinya sudah dikit. Bahkan yang mempelajarinya untuk ngajar kepada yang lain itu juga sudah sangat sedikit. Apalagi yang mengamalkannya juga sudah sangat sedikit. Artinya yang tahu dan memahami ilmu ini sudah sangat sedikit. Tapi ilmu ini adalah ilmu yang sifatnya fardu. Nah, maka jemaah ini muliakan Allah, salah satu ilmu itu yakni ilmu fikih mawaris yang saat ini sudah hilang di kalangan kita. Nah, ada telepon dia, coba kita lanjutkan dulu. Kita angkat telepon dulu Ustaz ya. Iya. Halo. Nah, terputus dia. Putus. Kita lanjutkan lagi. Nah, salah satu ilmu itu yakni ilmu fikih mawaris. Kemarin kita beberapa waktu yang lalu sudah bahas terkait ilmu falakiyah. Nah, salah satu ilmu yang sudah hilang itu juga adalah ilmu falakiyah. Ilmu falak itu ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Kalau dak katik wong yang mempelajarinya, maka senegeri itu, wong muslim senegeri itu berdosa kalau. Tapi ketika ada yang mempelajarinya, maka gugurlah dosa tersebut, dan yang dak paham itu ngikut kepada yang paham, yang tahu. Nah, bagi yang tahu, sesama yang tahu, maka dia wajib untuk ngamalkan apa yang dia tahu. Nah, maka kalau ada saudara kita yang puasa atau lebaran atau hajinya dia berbeda tanggalnya dengan kita, maka kita hormati. Bisa jadi memang dia punya ilmunya, makanya dia wajib ngamalkan yang dia tahu dan yang dia alami. Beda dengan kita yang awam. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, salah satunya adalah ilmu fikih mawaris ini. Kalau kita bicara ngomong soal warisan, jemaah yang dimuliakan Allah, maka ada syarat dan rukun terkait waris itu dewek di dalam Islam. Kami coba mengutip kitab Fiqhul Manhaji karya Syekh Mustafa Al-Khin. Beliau menyebutkan di dalam situ ada 4 syarat yang mesti dipenuhi dalam warisan. Kami hanya ngutip pemikirannya beliau ya.
Pertama, itu orang yang mewariskan harta nyata-nyata telah meninggal dunia. Jadi yang punya harta, yang punya hak milik mutlak harta, kalau kita di Indonesia ini bicara soal hukumnya secara perdata, atas nama harta itu, ya, personnya itu memang benar-benar sudah meninggal dunia. Kalau dia sekedar sakit parah yang berkepanjangan, maka syarat waris tidak jatuh di hal yang semacam itu. Kalau dia koma yang berkepanjangan, artinya sakit yang hidup sempurna tidak, mati juga belum. Nah, maka waris belum jatuh di situ. Jadi kalau dia memang sudah benar-benar meninggal dunia secara lahir dan secara batin, diponis oleh medis bahwasanya tidak bernyawa lagi, nah maka baru di situ syarat warisnya masuk. Jadi pertama memang benar-benar sudah meninggal dunia. Yang kedua, syaratnya ahli waris yang akan mendapatkan warisan nyata-nyata masih hidup ketika orang yang akan diwarisi hartanya meninggal, meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja. Jadi ahli waris itu maksudnya pewaris, keluarga ahli waris dari yang meninggal tadi memang benar-benar nyata-nyata masih hidup, tidak disangsikan atau diragukan hidupnya, meskipun hidupnya hanya sebentar. Misal contoh, ada ayahnya ini meninggal, bininya sama anaknya masih hidup. Tak lama kemudian, beberapa jam setelah ayahnya meninggal, anaknya ini meninggal pula. Nah, maka anaknya ini tetap mendapatkan syarat sebagai pewaris, sebagai ahli waris, karena dia masih hidup ketika pewarisnya meninggal, ketika ayahnya meninggal. Walaupun itu cuma sebentar. Nah, jadi itu ya. Atau juga belum jatuh syarat warisnya ketika masih disangsikan uang itu. Misal budak ini hilang, macam galak kita jengok WA yang dari pihak kepolisian yang beredar di WA grup-grup kita dalam gadget ini, ketika ada uang hilang, uang ini tidak terkeruan, hidup di mana jalannya, mati di mana kuburnya, belum terkeruan. Nah, maka belum jatuh syarat warisnya. Nah, ada telepon, Cek, coba kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum Cik Yawan. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Dengan Cik Adi di Sukarami. Cik Adi, silakan Cik Adi. Pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema kita hari ini adalah tentang warisan Ustadz ya. Iya, benar. Waris ya. Iya. Ya, ini tanya Pak Ustadz ya. Kalau anak itu meninggal ya sebelum orang tuanya meninggal, kan? Iya. Nah, itu masih dapat tak warisan ya Ustadz? Yo. Nah, itu baik Ustadz ya. Oh iya. Yo, terima kasih Pak Ustadz. Yo. Iya. Terima kasih, Cek, atas pertanyaannya. Jadi kalau anak meninggal duluan, maka orang tuanya yang dapat warisan, kan Cek itu. Kalau orang tuanya meninggal duluan, maka anaknya dapat warisan. Nah, tinggal sistem pembagiannya yang itu menyesuaikan kaidah-kaidah yang ada. Jadi tetap dapat, Cek. Tetap dapat. Nah, jemaah ini muliakan Allah, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, syarat waris itu diketahuinya hubungan ahli waris dengan si mayit, karena hubungan kekerabatan, pernikahan atau merekan budak atau wala. Kita lanjutkan lagi. Ya, angkat dulu. Halo. Halo, assalamualaikum Cik Yawan. Dengan Cik Aspin ya. Ya, silakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat selalu Ustaz. Amin, Semoga amin wa Ustaz iyyaka. selalu dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyaka. Ini tas mau nanya. Ini dia punya istri dua, tas ya. Istri pertama dan istri kedua. Iya. Istri pertamanya waktu dia masih hidup, yang istri kedua ini masih hidup, harta itu sudah dibagi masing-masing. Ini harta istri pertama, ini harta istri kedua. Pas ini istri pertama ini meninggal. Ya. Pas istri pertama meninggal nih, harta dari istri pertama ini dibawa oleh suami ke istri muda semua. Nah, itu bisa ada anak-anak yang dari istri pertama itu nuntut ke bapak apa istri muda itu. Iya, iya.
Nah itu pertanyaannya. Karena seluruh harta dari istri pertama itu dibawa semua. Ibarat anak-anak dari istri pertama itu tidak dikasih sedikit pun ibaratnya. Nah, dan dibawanya ke istri muda semua. Nah bisa tidak? Ibarat secara hukum, agama, hukum negara itu anak dari istri pertama ini ke orang tua, ke bapak. Iya, oke. Ya, makasih Tas atas pertanyaan jawabannya Tas. Yo. Ya, makasih Tas. Yo, sama-sama Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Cek pertanyaannya. Kami akan jawab itu secara pribadi kami dalam dua perspektif. Pertama, perspektif aku sebagai seorang dai, artinya sebagai wong yang Allah njuk sedikit pemahaman tentang agama Islam, tentang keislaman. Yang kedua, aku akan menjawab itu sebagai akademisi hukum, artinya secara hukum nasional, Cak Mano ya. Nah, jemaah ini muliakan Allah. Dia ini masih hidup, bapak itu punya 2 bini. Bagus. Bini pertama itu sudah dikasih jatah harta. Bini kedua juga sudah dikasih jatah harta ketika ketiga-tiganya masih sama-sama hidup. Pertanyaannya kan itu kalau yang aku tangkap tadi. Nah, maka itu jawabannya bukan waris tapi hibah. Bukan waris tapi hibah. Karena syarat waris itu meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah dibagi hak secara hukum agama, hibah itu sudah sama dengan hadiah. Sudah jadi hak masing-masing yang dibagi dengan ketentuan yang sudah disepakati itu tadi secara agama. Tapi secara hukum negara, secara hukum positif, hibah itu seluruh harta yang dihibahkan itu harus dihitam putihkan. Misal dia tanah dengan rumah harus digawak ke notaris, digawak ke BPN, barulah sah balik nama. Itu secara hukum negara. Misal dia pokoknya seluruh segala sesuatu itu dia harus dilegitimasi dan dilegalkan oleh konstitusi undang-undang perdata yang ada di Indonesia. Kalau ini tidak dilegitimasi, maka tidak katik bukti. Negara kita negara surat, negara kita negara hukum, negara kita negara administrasi. Ketika tidak katik bukti, walaupun secara agama dia sah, maka secara hukum dia tidak sah. Nah, jadi jawabannya yang dari problem cek tadi tanyakan, aku nak bertanya balik dan jangan dijawab di radio ini, jawab di dalam hati by the way. Ketika problem kasusnya semacam itu tadi yang ditanyakan tadi, pertama nak kami tanyakan, hibah itu sudah dilegalkan belum secara hukum negara? Kalau sudah dilegalkan, kasusnya harta bini pertama ketika sudah meninggal dinjuk gagal ke harta bini kedua itu pacak digugat, sangat pacak digugat. Nah, tinggal bawa lawyers be. Itu yang pertama. Tapi kalau tidak dilegalkan secara hukum negara, nah sudah hanya minta keadilan ilahi dalam tawakal. Artinya kita tidak punya ikhtiar, ya kita tidak punya bukti, mana? Barang tak ada bukti kan? Cuman sekedar omongan yang disepakati. Ya namanya manusia ini hari ini A, hari ini B, pacak bolak-balik, pacak berubah-ubah, pacak baik, pacak jahat, pacak buruk, pacak baik. Nah, kira-kira model itu. Jadi kalau dia ada dilegitimate secara hukum positif, maka tentu bisa dituntut dan itu sangat sangat mungkin. Tapi kalau tidak bisa dilegitimate secara hukum positif, maka yang harus dilakukan itu hanya pendekatan mediasi kekeluargaan baiklah. Karena kita tidak punya bukti yang konkret tentang hal itu. Negara kita negara hukum. Dan di samping berdoa. Nah, itu pertanyaan dari Cek tadi. Nah, jemaah ini muliakan dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba Cek kita angkat. Yo. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam Cek Pendi warahmatullahi yo. wabarakatuh. Ini dari hamba Allah. Oke, silakan Di pertanyaannya. Palembang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz nak nanya ke apa ke tanda-tanda Lailatul Qadar Pak Ustaz. Ciri-cirinya kan. Oh, Lailatul Qadar. Apa ke lewat mimpi, apa ke lihat bumi ini sejuk, apa ke ngelihat langit itu mendung, apa mana Pak Ustaz? Tanda-tanda Lailatul Qadar Pak Ustaz. Nah, itu besok Ustaz ya. Yo. Tolong jelaskan Pak Ustaz. Ya. Yo. Terima kasih. Semoga Pak Ustaz selalu sehat Pak Ustaz ya. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek pertanyaannya. Pertama yang nak kami tegaskan itu adalah esensi dari Lailatul Qadar itu dewe. Apa esensi Lailatul Qadar itu? Esensi Lailatul Qadar itu adalah kita menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan.
ketika kita menghidupkan malam itu, berdeteklah datang di malam itu, maka kita dapat kemuliaan yang 1000 bulan itu tadi. Nah, tapi kalau ditanya soal ciri-ciri, kesepakatan para ulama itu terjadi malam ganjil. Nah, cuman karena ada 2 versi kalender kita Hijriah di Indonesia ini, ada yang versi ormas, ada yang versi pemerintah, maka kita tidak pernah tahu ganjil itu jatuh yang di mana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tidak tahu jatuh ganjil yang mana. Ganjil kan banyak. 1, 3, 5, 7, 9 kan. Nah, tidak tahu yang likur mana. Itu. Nah, dan Nabi kita SAW itu hanya menjelaskan tidak secara secara rinci, secara deskriptif. Nah, ana belum maco keterangan yang secara deskriptif nian. Tapi ijtihad para ulama ini itu yang mencoba untuk menginformasikan kepada kita terkait Lailatul Qadar itu tadi. Nah, cirinya itu pertama katanya yang menemui itu dia bukan melalui mimpi, bukan, Cek. Itu ya qadhah itu langsung itu. Nah, tapi apa yang ditanya yang penjelasan yang dijelaskan itu hanya katanya suasana itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, tidak hujan juga tidak kering kemarau kerontang. Nah, hanya itu yang sumber yang diijtihadkan oleh para ulama. Tapi cak-aponya itu tidak do kate. Ana tuh hanya dapat cerita yang katanya kaki ada binatang sama tumbuhan sujud, ada barang putih turun apa. Ya bisa jadi itu kan lebih baik galau kan, bisa jadi. Tapi literaturnya anda tidak punya. Jadi anda tidak berani mengomongkan. Karena kita ini segala sesuatu harus punya literatur. Jangan sampai kita ngawang dari omongan-omongan yang tidak jelas literaturnya. Jadi anda tidak bisa menjelaskan terlalu jauh terkait itu karena literaturnya kita minim terkait hal itu. Ya, kita angkat telepon dulu, Ustaz ya. Coba kita angkat lagi. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Arumi. Arumi di mana? Pelaju. Pelaju. Ya, silakan pertanyaannya, Cek. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, kan sholat tasbih ini kan gini, ada yang misalnya kita takbir, habis itu baca Al-Fatihah surat pendek, habis itu baca tasbih 15 kali Ustadz ya. Nah, habis itu ruku kan, setelah baca subhanallah itu baca 15 kali lagi, itu apa 10? Nah, terus bangun Sami Allahu liman hamidah, habis itu baca 15 kali lagi. Ya. Nah, habis itu terus bawah itu 10 semua. Iya. Oh, benar Ustaz seperti itu. Iya, sunat tasbih itu kan? Iya, tasbih. Iya, benar. Oh, pas waktu berdirinya 15 semua sama ruku, pas waktu sujud dan duduk itu 10 semua. Iya. Oh ya, makasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cek tadi hanya menanyakan bilangan dalam bacaan tasbih itu dewek dalam sunat tasbih. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan cerita warisan kita ini tadi. Cerita warisannya cerita syarat dan rukun warisan. Kalau warisannya lu mado ini. Nah, yang ketiga, syarat warisan itu diketahuinya hubungan ahli waris dengan si mayit. Karena hubungan kekerabatan, pernikahan atau merdekakan budak atau walak. Nah, coba sekarang kita jelas sedikit-sedikit tipis-tipis beda Spill dia tuh budak ini hari. Nah, diketahuinya hubungan ahli waris dengan si mayit. Harus jelas hubungan mayit dengan pewaris atau ahli waris tadi. Kalau dia bini, pertama, kedua, ketiga, apa buktinya? Harus jelas. Makanya sekarang pemerintah kita untuk mengantisipasi itu dibikinkanlah pencatatan nikah, TCR, talak cara rujuk. Apakah dia ni anak si anu ni, apakah dia ni anak yang lain, karena dia ni menikahnya kapan, cerainya kapan. Nah, itu penting. Makanya itu sangat penting, ada hubungannya dengan kewarisan. Begitupun juga dengan anak-anaknya. Berapa nih anaknya, anak dari siapa, kapan kelahirannya, waktu pernikahannya kapan dan lain sebagainya, kelahirannya kapan. Jadi harus jelas itu, harus dipastikan. Kalau dia tidak pasti, ngambang masih wallahu alam bisawab. Nah, tidak jelas itu tidak bisa menjadi ahli waris. Yang kedua, karena hubungan kekerabatan. Nah, artinya dulur, anak, wong tua, itu hubungan kekerabatan.
Yang kedua hubungan pernikahan, laki, bini 1, 2, 3, laki yang mano kayak itu kan. Nah, itu ya. Atau memerdekakan budak wala. Nah, ini jemaah ini dimuliakan Allah, hanya hukumnya baik masih ada. Nasnya masih ada tapi tidak berlaku lagi hukumnya. Sudah dihapus. Budak nih ya. Budak ini hamba sahaya, bukan budak Palembang. Budak itu sesuatu yang pacak, dia tuh wong manusia, dijual belikan, pacak digauli, pacak disuruh, pacak di apa-apa kan seluruhnya dibolehkan galo. Dan dia diperjualbelikan. Dianggap semacam barang itu, walaupun itu manusia. Dan hukum ini sudah dihapus dalam Islam. Hanya nasnya yang masih ada. Jadi bukan budak tuh bahasa Palembang, budak itu yang apa namanya itu, anak usia tanggung itu, nah dia itu. Bila besar nian belum, dia itu bujang gadis belum, kecil itu lah lewat sudah, anak-anak tuh kanak-kanak tuh lah lewat sudah. Nah itu budak Palembang itu. Nah yang keempat, syarat waris itu satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapat warisan secara rinci. Jadi syarat keempat ini dikhususkan bagi seorang hakim untuk menetapkan apakah seseorang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak. Jadi yang keempat ini syaratnya hanya dipegang oleh seorang hakim. Dalam hal ini hakim pengadilan agama. Ya, jadi dia punya alasan yang menetapkan seorang itu pacak dapat waris apa tidak secara rinci. Berapa anak nomor 1 lanang, berapa anak nomor 2 betina, berapa. Nah, jadi itu ditetapkan secara rinci dan ini adalah tugas dari hakim ya. Kalau kita tidak bisa magi dewe, artinya kalau kita dalam keluarga ketika ada yang meninggal tidak bisa magi dewe, maka manggil tokoh agama yang paham itu. Masih juga beribut, masih juga ada problem, masih ada juga ngaco arut, maka dibawa ke pengadilan agama yang paling terakhir, alternatif terakhir. Nah, kakek hakim yang akan mengetok palu terkait putusan yang paling adil, insyaallah. Nah, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, itu syarat. Sekarang rukun. Kata Syekh Mustafa Al-Khin, rukun warisan itu ada 3. Pertama, wong yang mewariskan, al-muwarris, yakni mayit yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya. Jadi ada mayit yang ada pewarisnya, ada yang berhak mewarisinya. Nah, kalau mayit yang dia tidak katik pewarisnya, tidak terkeluar keluarganya siapa, wong mano, dari mana ke mana, tahu-tahu ada wong ngawak emas 10 suku, uak itu rupanya dibegal wong, meninggal lah dia. Kan kewajiban bagi sesama muslim harus merawat jenazahnya, ngurus jenazahnya. Nah, warisnya cak mana? Nah, warisnya kaki percayaan negara yang akan mengeksekusi terkait status hak atau status harta warisan tersebut itu ya. Nah, yang kedua, orang yang mewarisi atau al-waris, yaitu orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi. Jadi ada pewaris, ada yang mewarisi, ada yang mewariskan, ada yang mewarisi. Ada ahli waris. Yang ketiga, harta warisan atau al-mauruth, yakni harta warisan yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya. Jadi 3 rukun ini harus lengkap. Ada yang mewariskan, ada yang mewarisi, ada harta yang diwariskan. Jadi mewariskan itu si mayit, yang diwarisi ini ahli waris si mayit yang masih hidup, dan ada harta yang diwariskan, ada barang diwariskan. Kalau salah satunya tidak katik, maka dak luntur, rontok, gugur warisan itu sendiri. Ya kalau dia ada pewarisnya, uangnya, tapi ahli warisnya tidak katik, tidak jelas uang ini dari mana ke mana, maka balik kepada negara. Ada yang diwarisi tapi tidak katik yang mewariskan, itu mustahil. Dan yang ketiga, ada harta yang diwariskan. Kalau ada kedua-duanya, tidak katik harta yang diwariskan, maka tidak bisa warisan itu berjalan. Karena ada harta yang diwariskan. Maka jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit materi singkat yang pacak kami sampaikan. Semoga bisa menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita galau-galau dan pacak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Panjang bab cerita waris, apalagi ini salah satu ilmu fikih yang menggunakan nalar logika matematika. Jadi mainnya hitung-hitungan. Ngaji yang ini main hitung-hitungan. Nah, maka panjang cerita bab
pengajian dan kupasan tentang hal ini, tapi paling tidak secara dasar bisa kita sampaikan pada petang hari ini. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah, baik pada perkataan maupun pada perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun dengan mengucap astaghfirullahaladzim. Kebenaran hanya milik Allah, sedangkan khilaf dan keliru hanya milik pribadi kami sebagai insan biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar sekalian yang sudah bertanya, sudah menyimak. Semoga kita bisa selalu silaturahmi. Akhirul kalam, wal afu minkum, syukron jazakumullah ahsanul jaza. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah terasa kita telah berada di penghujung acara Dialog Hikmah Ramadan pada hari ini dengan tema Fikih Mawaris. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita Ustadz Muhammad Setiawan SANH atas ilmu dan penjelasan yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang telah disampaikan ini dapat menambah pemahaman kita dan menjadi bekal dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pendengar dan pemirsa yang telah menyimak dan berpartisipasi dalam dialog ini. Akhir kata saya Yohan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, sudah kita peloi program acara Hikmah Ramadan. Acara ini baca dulur peloi setiap hari selama bulan Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, Harmoni Ramadan.